Ketua DPR tahu bahwa sahabatnya telah merusak mobil, tetapi Ketua DPR sengaja membiarkan suaminya mengemudikan mobil itu pergi. Suaminya yang tidak mengetahui apapun mengira istrinya sedang mengkhawatirkannya. Dengan senang hati ia mengambil kunci mobil, lalu meninggalkan rumah. Sesaat setelah suaminya pergi, sahabat Ketua DPR datang ke villa. Namun, tepat ketika ia mengira semuanya berjalan sesuai rencana, Ketua DPR tiba-tiba keluar dari kamar tidur. Ternyata Ketua DPR telah terlahir kembali. Dalam kehidupan sebelumnya, Ketua DPR menyadari rem mobilnya tidak berfungsi saat sedang menuju rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Demi melindungi bayi dalam kandungannya, Ketua DPR berulang kali menelepon suaminya untuk meminta bantuan. Namun setelah suaminya tiba, bukannya menolong, ia justru menyalahkan sahabat Ketua DPR karena dianggap terlalu terburu-buru. Barulah saat itu Ketua DPR menyadari bahwa suaminya telah lama menjalin hubungan diam-diam dengan sahabatnya. Bahkan sahabatnya sedang mengandung anak suaminya. Untuk menjaga rahasia itu, sahabatnya diam-diam merusak rem mobil Ketua DPR, sementara suaminya membantu menutupi semua kejadian tersebut. Ketika Ketua DPR membuka mata lagi, ia telah kembali ke 3 jam sebelum semua peristiwa itu terjadi. Suaminya mengingatkan agar Ketua DPR tidak lupa menghadiri pemeriksaan kehamilan hari itu. Saat melihat suaminya bersiap berangkat kerja, Ketua DPR tiba-tiba menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak mengemudi. Ketua DPR yakin suaminya belum mengetahui bahwa mobil tersebut telah dirusak oleh sahabatnya. Namun, demi mempertahankan citranya sebagai suami yang perhatian, suaminya tetap bersikeras agar Ketua DPR menggunakan mobil itu untuk pergi ke rumah sakit. Pada saat itu, Ketua DPR sengaja mengatakan bahwa sahabatnya akan pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan penting. Begitu mendengar hal itu, suaminya langsung panik dan buru-buru mengemudi menuju rumah sakit. Melihat suaminya pergi dengan tergesa-gesa, Ketua DPR hanya tersenyum tipis. Menurut kejadian di kehidupan sebelumnya, suaminya akan segera mengalami kecelakaan lalu lintas. Satu-satunya hal yang belum bisa dipastikan sekarang adalah tindakan sahabatnya. Namun, Ketua DPR tidak menyangka sahabatnya justru datang sendiri ke rumah. Ternyata sahabatnya memang berniat datang lebih awal, tetapi ia terkejut ketika melihat Ketua DPR masih baik-baik saja. Ia langsung panik. Begitu mengetahui mobil tersebut telah dibawa oleh suami Ketua DPR, ia ingin segera menghubunginya. Namun, Ketua DPR dengan sengaja menahan waktunya. Dengan alasan ingin mengenang masa-masa persahabatan mereka, Ketua DPR mengajaknya tinggal untuk makan bersama. Sahabatnya tetap bersikeras ingin pergi. Karena kehabisan akal, Ketua DPR tanpa sengaja menumpahkan air ke pakaian sahabatnya. Ibu mertua yang melihat kejadian itu langsung menyuruh sahabat Ketua DPR naik ke lantai atas untuk berganti pakaian. Lagi pula semua orang mengira sahabat itu sedang mengandung calon cucu keluarga. Khawatir Ketua DPR mulai curiga, sahabatnya tidak punya pilihan selain naik ke atas. Ia berniat memanfaatkan kesempatan itu untuk menelepon suami Ketua DPR. Namun tepat setelah panggilan tersambung, Ketua DPR tiba-tiba masuk ke kamar. Saat ditanya, sahabatnya hanya bisa beralasan bahwa ia sedang menelepon seorang teman. Mendengar jawaban itu, Ketua DPR langsung mengambil telepon tersebut sambil berkata bahwa, sebagai sahabat terdekat, ia ingin menikmati waktu bersama tanpa gangguan hari itu. Sementara itu, ibu mertua telah menyiapkan makan siang. Ketua DPR dengan ramah kembali mengajak sahabatnya duduk dan makan bersama. Seiring waktu berlalu, sahabatnya semakin gelisah. Ketika Ketua DPR lengah sejenak, sahabatnya langsung berusaha mengambil kembali teleponnya.